Kita beralih ke informasi lainnya, pemilik tempat penitipan anak di Harjamukti Depok MI yang melakukan kekerasan kepada anak telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Metro Depok. Dan fakta baru terungkap, bukan hanya satu korban saja, namun ada korban lain yang juga mengalami kekerasan. Daycare yang seharusnya menjadi tempat alternatif orang tua menitipkan anak menjadi petaka bagi anak yang mengalami kekerasan dititipkan di daycare di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelumnya viral seorang anak balita berusia 2 tahun mengalami pemukulan yang dilakukan pemilik daycare di Kota Depok. Melihat kejadian tersebut, orang tua korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Saya pun menelusuri tempat penitipan anak yang terletak di kawasan Harjamukti, Cimanggis. Terlihat sepi dan tak ada aktivitas apapun semenjak kasus ini mencuat. Seperti inilah kondisi di daycare atau tempat penitipan anak di Kota Depok. Situasinya sepi dan juga tidak ada aktivitas apapun setelah kasus kekerasan pada balita atau anak berusia 2 tahun ini terjadi. Dan kronologi awal kejadian adalah ketika staf atau pengasuh ini mengadu kepada orang tua korban terkait ada tingkah laku anaknya yang histeris atau korban ketika melihat pemilik daycare atau MI. Kemudian orang tua korban pada tanggal 29 Juli melakukan pelaporan kepada Polres Metro. Kemudian setelah itu dilihat CCTV bahwa pada rekaman tersebut benar bahwa pengasuh atau MI ini melakukan kekerasan pada anak berusia 2 tahun yang terjadi pada tanggal 10 Juli. Seorang warga yang bertetangga dengan daycare mengatakan lokasi ini awalnya adalah sebuah TK. Ia juga sering mendengar tangisan balita dan anak-anak yang dititipkan. Sebelah ini kan daycare, tapi bisa ceritain nggak sih Pak sebelumnya yang Bapak ketahui ini apa? Apakah TK? Ini tadinya sih TK ya, TK sama PAUD. Nah kalau yang ini Mbak, yang daycare-nya itu kurang lebih 2 bulan. Baru 2 bulan, ada, ya. Baru tahu itu ada daycare. Oke, situasi seperti apa Pak gambarannya biasanya Pak? Pagi udah ramai kah atau bagaimana? Pagi kalau ramai banget enggak karena belum banyak ya. Kayak apa yang titip itu loh, titipan yang titip itu belum banyak. Jadi paling 5-6 orang lah. Habis itu kan biasa kan kalau ibu habis naruh putranya pulang kan gitu. Nah itu hampir terakhir-akhir ini saya sering dengar tangisan itu. Dari mana Pak tangisan ini kan sebelah kita persis dari banget sini, ya Pak? Iya, nggak tahu kamar yang mana itu. Tapi kamar Pak, sebelah ini. Tangisannya Bapak pusatnya dari mana sini? Kalau di sini aja sampai dengar Mbak. Kenceng kalau nangis anak ini, jadi nangisnya itu kayak orang gimana sih, kayak anak takut gitu ya. Itu kan kita nggak tahu di dalam sedang ngapain kan. Saya pikir emang dasar anaknya cengeng atau gimana, namanya anak kecil ditinggal orang tua kan biasa sih ada gitu. Tapi kok hampir ya, bukan tiap hari ya, hampir tiap hari. Berarti kalau misalnya ini daycare ini setiap minggu ada atau berapa kali Pak? Tiap hari. Setiap hari ada, berarti hampir. Sabtu Minggu. Oke, hampir setiap hari Pak Nyoto. Hampir ya. Iya, hampir ya. Mendengar itu. Bukan saya aja, semua karyawan di sini. Itu di jam berapa biasanya Pak? Pagi lah. Pagi itu. Iya, saya pikir gini, anak kecil sama orang tua, taruh sini orang tuanya pulang, istilahnya kalau orang Jawa bilang kelayu kan. Nangis. Nangis, pikir itu kan. Nah, mungkin nanti siang dia berhenti. Ntar kadang udah berhenti siang, ntar kadang sore nangis lagi. Jadi sering ada tangisan Sering. anak-anak di sini. Durasinya lumayan lama dan terjadi berulang ya Pak. Gitu. Jadi yang nangis itu bukan nggak semua anak, kayaknya cuma satu. Itu aja. Suara yang sama begitu ya Pak ya. 1-2 anak itu yang sama ya. Iya. Oke. Pak, ini artinya kan Bapak bertetangga dekat dengan daycare ini lokasinya ya Pak. Apakah Bapak juga pernah melihat pemilik ibu yang Dulu, pemiliknya? pertama buka pernah sih, sering lihat, sering datang dulu waktu awal-awal buka ya. Terus kesininya jarang lihat. Oke. Usai mendapat laporan penganiayaan terhadap anak pada tanggal 29 Juli, Polres Metro Depok langsung melakukan penyelidikan dan pada Rabu 31 Juli berhasil menangkap MI dan ditetapkan sebagai tersangka. Tadi malam setelah kita menaikkan gelar naik sidik dan sudah gelar naik tersangka, kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Nah, terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya
dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Kapolres Depok Kombes Pol Arya Perdana pun mengungkapkan ada satu korban lagi yang mengalami kekerasan yaitu bayi berusia 9 bulan. Kini tersangka yang sedang hamil 4 bulan terancam hukuman 5 tahun penjara. Selain itu Kapolres Depok Kombes Pol Arya Perdana juga menjelaskan adanya dugaan penyalahgunaan izin tempat usaha daycare. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk bisa lebih hati-hati memilih tempat penitipan anak yang aman dan nyaman, bukan tempat yang membawa trauma. Nova Naya Antaka, Ricky Maulana, Depok, Jawa Barat.